kalian perhatikan, kita masuk pada musim hujan, ya. Tentunya anak-anak dalam persiapan musim hujan ini, anak-anak silahkan nanti apabila ada air yang menggenang untuk bisa dibuang supaya menghindari perkembangan jentik-jentik nyamuk. Kemudian ini yang perlu diperhatikan lagi anak-anak, upaya penghematan energi di sekolah kita, ya. Ketika pulang, anak-anak wajib mematikan lampu, AC dan kipas angin. Ini beberapa kali ditemukan. Maka anak-anak setiap kelas nanti silakan petugasnya, kader-kadernya untuk bisa mengingatkan, ya, mematikan lampu, AC, kemudian kipas angin. Selanjutnya anak-anak kita juga perlu menghemat yang namanya air. Jika anak-anak menemukan di sekolah kita ada bagian dari sekolah kita yang bocor, silakan untuk bisa dilaporkan dan segera diperbaiki. Kemudian selanjutnya anak-anak tidak lupa, ya, sekolah kita banyak tanaman, maka tanaman itu harus dirawat dengan baik. Silakan nanti anak-anak melalui yang piket untuk bisa merawat tanamannya dengan baik. Ya, selanjutnya anak-anak di musim hujan ini anak-anak perlu waspada. Maka di sekolah berangkat silakan anak-anak untuk bisa memakai anti nyamuk dulu, ya, dioles pakai anti nyamuk. Dan juga pada musim hujan ini adalah saat-saatnya banyak hewan yang bermetamorfosis. Salah satunya adalah kupu-kupu. Ya, dari ulat sekarang fasenya saat ini adalah fase di mana ulat itu pada menetas, telurnya pada menetas menjadi ulat, dan sebagian kecil anak-anak sudah mulai di situ dia menjadi kupu-kupu. Maka yang paling berbahaya adalah sisa setelah menjadi kupu-kupu, yaitu bulunya. Maka terutama nih untuk semua kelas, setiap Jumat atau setiap hari silakan kelasnya untuk bisa dibersihkan bukan hanya menyapu, tapi dilap setiap hari, baik mejanya, kemudian jendelanya dan lain-lainnya dilap, karena bulunya berterbangan dan itu kecil sekali, bentuknya kecil sekali. Maka anak-anak silakan nanti bapak ibu guru tuh bisa mengarahkan yang piket selalu ngelap, dilap kacanya, temboknya supaya tidak terjadi kejahatan. Terakhir anak-anak, ya, terakhir di sekolah kita ini kemarin Pak Arli, lihat, baru saya masuk, banyak sekali ditemukan tawon, dan tawonnya ini tawon yang berbahaya. Jenisnya adalah tawon, kalau orang Jawa bilang itu tawon das, tapi kalau di istilah bahasa Indonesia itu tawon Vespa namanya. Ya, itu kalau menyengat satu sengatan mungkin kamu hanya bentol besar dan sakit. Tapi kalau dia menyengat ada 10 tawon, mungkin kamu nggak bisa jalan. Dan yang paling berbahaya adalah sengatannya kalau banyak di kepala. Itu akan memutuskan beberapa urat saraf yang ada di kepalamu sehingga menimbulkan yang namanya kematian. Maka anak-anak nanti lihat, nanti lihat, yang melihat tawon ini hati-hati, ya, warnanya hitam dan orange, ya, dia besar, kurang lebih sejempol tangannya Pak, ya, terus warnanya hitam, di perutnya sama di badannya itu ada pergelangan warna orange. Nah itu dia tawon berbahaya itu. Apabila nanti anak-anak melihat sarangnya,
melihat sarangnya, tolong nanti diberitahukan Bapak Ibu guru agar segera dimusnahkan. Karena ini area anak-anak nanti berbahaya di situ. Sarangnya di mana Pak? Bisa di mana saja. Bisa di dalam rumah, bisa di pohon. Bentuk sarangnya bagaimana? Bulat. Bentuknya bulat, warnanya coklat. Bentuknya bulat, warnanya coklat. Biasanya sering di bawah pohon aceh. Kemarin saya lihat sudah ada 5. Makanya nanti anak-anak hati-hati karena tawon itu berbahaya. Sengatannya berbahaya. Kalau satu belum bisa membuat manusia lumpuh, tapi kalau nanti lebih dari 10 kamu disengat, bisa jadi nanti nggak bisa jalan malah untuk sementara. Begitu. Ada pertanyaan anak-anak? Ada. Cukup.